Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ba'du. Ada satu hadis Nabi yang ditulis oleh kitab Duratun Nasihin. Bunyi redaksi hadisnya adalah lau ta'lamun nas ma fi Ramadan latamannawna an takuna kulla sanatir Ramadan. Kalau manusia tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya semua manusia itu akan berharap setiap tahunnya dijadikan Ramadan semuanya. Ini hadis Nabi, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ditanya, setuju enggak kalau semua bulannya jadi Ramadan? Nah, itu dulu pertanyaannya. Jawabannya, ya biasalah, polemik kan pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju semuanya Ramadan, ya pasti para bos lah ya. Kalau swasta mungkin bos, karena bos harus mengeluarkan THR. Termasuk negara juga nggak setuju kayaknya, karena ternyata angka THR kita ini besar sekali Bapak Ibu, 154 miliar apa triliun ya, saya lupa karena saya nggak pernah dapat dari negara sih Bapak Ibu. Terus yang setuju kalau semuanya Ramadan itu mungkin yang sudah paripurna dinas, yang asal nengok kanan, nengok kiri, nengok depan, nengok belakang itu sudah kuburan aja itu. Mereka pasti maunya Ramadan setiap tahun itu. Hari ini Ramadan, besok Ramadan, bulan besok, pokoknya Ramadan semua itu. Mereka pasti mau itu. Lah, tema kita pada malam hari ini adalah meramadankan seluruh bulan, bukan bulannya dijadikan Ramadan, tetapi aktivitas, amaliyah, ketaatan yang dikerjakan oleh kita selama Ramadan itu suruh dijaga, suruh dipertahankan nanti 11 bulan ke depan setelah puasanya berakhir. Mungkin begitu maunya panitia, mungkin. Nah, untuk mengantarkan tema ini biar sampai kepada substansinya Bapak Ibu, kita harus kembali dulu ke belakang, bagaimana Bapak Ibu di awal Ramadan dikhutbahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah berkhutbah setiap kali datang Ramadan, beliau mengatakan begini, qad ja'akum syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian satu bulan yang sangat diberkahi. Kalimat yang pertama ini setiap minggu ada di hadapan kita Bapak Ibu, namanya Jumat Mubarak. Jadi gantinya Ramadan yang penuh dengan mubarak itu adalah hari Jumat. Lah, kalau Ramadan ini kita bisa sholat hebat, yang wajib hebat, sunnah hebat, infaknya hebat, taatnya hebat, solihnya hebat. Nanti kalau sudah selesai Ramadan, minimal kalau hari Jumat datang, tolong semuanya dihebatkan. Nah, ini muqarrabin sudah luar biasa. Mulai dari hari Kamis sudah ada takjil puasa Senin Kamis ya. Saya ingat saya ya. Ada buka bersama gitu ya kalau saya ngaji itu. Terus hari Jumat pagi habis sholat Jumat itu muqarrabin juga membagi nasi berkah ya. Terus wes pokoknya kayaknya udah dikerjakan semua. Jadi ini ceramah ya cuman nginget-ngingetin dikit aja lah, karena sudah dikerjakan semua, tinggal mempertahankannya saja. Kalau kemarin yang ngirim nasi berkah kok dari RT sebelah, ya besok semoga RT sebelahnya mau ngikut, dah gitu aja deh. Jadi jangan yang ngasih Jumat berkah, yang ngasih takjil itu aja orangnya, nanti takutnya surganya dikapling sama orang itu terus, gitu aja kan intinya. Jadi jangan yang sebelah ini hobinya ngasih, yang sebelah ngarepin, jadi nggak nyambung nanti itu. Ini dunia harus disilih berganti. Kalau kemarin si A, ya mungkin besok bisa si B. Kalau kemarin si C, mungkin besok bisa si D, biar bergantian. Artinya apa? Semuanya dapat peluang bahwa Ramadan itu berkah, hari Jumat juga bisa dibikin berkah. Lalu kata yang nomor 2 kata Nabi adalah Ramadan itu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqu minan nar. Awalnya 10 hari pertama Ramadan disebut oleh Nabi bulan kasih sayang.
Yang nomor 2 adalah bulan di mana Bapak Ibu mendapatkan ampunan dari Allah. Yang nomor 3, 10 hari terakhir yang saat ini sedang kita kerjakan adalah hari pembebasan dari api neraka, Itqun minan nar. Jadi kalau ada orang 10 hari terakhir Ramadan, dia mulai lari dari kebiasaan amal solehnya, mulai mengurangi ketaatannya, mulai berakhir semangat Ramadannya, berarti orang ini belum mau dibebaskan dari api neraka. Berarti orang ini masih seneng, mungkin masih mau nyicipin neraka kira-kira panas apa tidak panas, mungkin. Tetapi kalau dia meyakini bahwa 10 hari terakhir ini adalah menentukan semua praktek ibadah dalam agama Islam, semua ibadah dalam Islam itu kan yang paling hebat ujungnya, Bapak Ibu. Jadi kalau Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Al-Bukhari, beliau pernah menyatakan innamal a'malu innamal a'malu bil khawatim. Semua amal ibadah itu tergantung dengan ujungnya. Bapak Ibu sholat dari takbiratul ihram sampai tahiyat akhir lancar. Baru baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tiba-tiba batal Bapak Ibu. Ngulang itu Bapak Ibu. Bapak Ibu infak, waktu transfer sih ikhlas banget. Tapi giliran itu transfernya difoto, disimpan, lalu disebar-sebarkan ke seluruh dunia, batal itu infak. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu baca Quran, ikhlas waktu bacanya, bagus pemahamannya, tapi habis baca lalu disonding ke seluruh teman-temannya. Tadi malam saya nggak bisa tidur, baca Quran dari habis maghrib sampai subuh, alhamdulillah sih dapat 5 juz. Nggak sadar dia itu sedang pamer. Yang namanya pamer yang membatalkan ibadahnya. Nah, ini kan bicara ujung. Jadi maka kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi itu beliau pernah menyarankan kepada kita, kalau Bapak Ibu habis amal solih apa saja jenisnya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi itu dianjurkan oleh beliau dibaca 2 kali. Awal qoblal qiraah wa ba'dal qiraah. Awal qoblal infaq wa ba'dal infaq. Salah satu tujuannya adalah agar orang yang sudah mengerjakan ketaatan ini diselamatkan oleh Allah dari godaan-godaan syaitan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, setan itu nggoda apa tidak pada kita? Main Bapak Ibu. Kita tuh kalau berwudu itu, kalau sholat begini itu, kayaknya itu nyaman. Tapi kalau setan sudah bermain, waduh, imam bacaannya panjang, gerutu. Itu setan mulai main Bapak Ibu. Wudu awalnya khusyuk, bagus itu. Setan bermain, akhirnya buru-buru. Setan selalu bermain setiap ada amal soleh yang dikerjakan oleh kita, gitu. Nah, karena Nabi menyebutnya ujung Ramadan adalah itqun minan nar, maka Bapak Ibu disuruh berkompetisi menyelamatkan dari hebatnya, dahsyatnya kejadian pada hari kiamat. Begitu. Caranya bagaimana? Nabi Muhammad ngasih contoh, kalau sudah 10 hari terakhir seperti ini, beliau itu duduknya di masjid terus. Tidak keluar dari masjid. Aisyah yang nyamperin ke masjid, nabinya di dalam masjid terus. Lailan wa nahara, siang dan malamnya. Sampai-sampai beliau menyatakan apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi asril awakhir min Ramadan sadda al-mi'zara wa aiqadha ahlah wa qama lailahu. Nabi kalau masuk 10 hari terakhir karena mau bebas dari api neraka, ini kan sebenarnya contoh buat kita Bapak Ibu. Karena Nabi Muhammad SAW dalam kesempatan yang lain pernah bersabda, ana miftahul jannah, la yadkhulu nabiyyun wala rasulun illa ana adkhulu fi, wala ummatun minal umam illa ummati yadkhuluna fiha. Rawahu Muslim wa Imam Ahmad. Saya adalah kuncinya surga.
Tidak akan pernah ada seorang nabi dan seorang rasul yang mau masuk surga, boleh masuk surga, kecuali saya sudah masuk duluan. Tidak akan pernah ada satu umat dari sekian banyak umat yang pernah diutus oleh Allah kepada Rasulnya masuk ke dalam surga, kecuali umat saya sudah masuk ke dalam surga duluan. Nih Bapak Ibu dikasih kabar gembira. Nih Bapak Ibu ini yang sekarang duduk dengerin ceramah ini, itu masuk surganya pasti duluan. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi salah satu ayat yang dibaca sama Pak Ruri kan kalimatnya, kalau ada yang ato'ani maka dia adalah taat kepada Allah. Kalau dia durhaka kepada saya, fa innaka ghafurur rahim. Kalau ada yang tidak mau taat, tidak mau mengikuti utusan, maka diserahkan sama Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah mari Bapak Ibu, Ramadan itu ujungnya penting gitu. Nah, tahun ini kita harus mendukung programnya pemerintah. Bapak Ibu tidak boleh mudik. Tidak boleh mudik ini kan konsekuensinya banyak Bapak Ibu. Nomor satu, uangnya Bapak Ibu utuh karena nggak buat pulang kampung. Yang punya duit, kalau yang nggak punya nggak usah diomongin lah Bapak Ibu. Yang punya duit. Yang nomor dua, karena nggak boleh mudik, maka Bapak Ibu akan tetap tinggal di Auri. Nah, setuju lagi kita sama pemerintah. Kemarin saya dengerin edaran di Kota Bekasi dan itu edaran dari pusat. Semua orang muslim yang habis melaksanakan sholat Idul Fitri disarankan, dianjurkan segera pulang ke rumahnya masing-masing. Dianjurkan untuk tidak open house. Nah, tuh. Jadi ibu-ibu tidak ada alasan lagi untuk tidak beriktikaf. Kalau tahun-tahun lalu waktu normal kan nggak iktikaf karena bikin kue itu untuk persiapan Idul Fitri. Sekarang tidak boleh bikin kue oleh negara. Karena tidak boleh ada tamu. Loh ini serius Bapak Ibu, yang ngomong negara ini Bapak. Loh, bener nggak Ibu? Negara yang nyuruh ini, Bapak Ibu nggak boleh ada tamu datang. Berarti apa? Nggak usah bikin kue. Iktikaf aja yang serius, Westo. Itu yang disuruh oleh negara. Optimalkan iktikafnya, nggak ada dalil itu karena kecapean, karena nggak ada. Kalau tahun-tahun dulu kan ini malam 23 seperti ini, Masjid Mukarrabin udah mulai berkurang kan? Mana orangnya? Pulang kampung katanya. Sekarang kan dilarang. Ya tapi wallahu alam Mbak Bu, itu berita ramai banget, saya nggak paham itu. Katanya yang mudik sudah jutaan lah, ada yang malah wallahu alam bisawab. Tapi mari kita dukung pemerintah. Hajatannya pemerintah ini ya semoga benar, tujuannya baik, niatannya mulia dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya ikhtiar Bapak Ibu. Kita sudah ikhtiar sebegini aja belum selesai-selesai Bapak Ibu. Kan gitu tau Bapak Ibu. Lah ini waktunya udah habis gimana Bapak Ibu? Nah 15-nya udah lewat tuh, udah 18. Terus ini baru dapat satu Bapak Ibu. Udah sedikit lagi. Lalu Nabi Muhammad SAW di awal Ramadan juga ngasih tahu sama Bapak Ibu, Ramadan itu amal solehnya pahalanya berlipat-lipat. Sampai yang sunnah itu diapresiasi wajib. Makanya Bapak Ibu kenapa setiap kali Ramadan itu sholat jamaah, Masya Allah. Di Mukarrabin ini informasi dari jamaah tadi itu, kalau subuh bludak, terawih kalah. Benar gitu. Kenapa demikian? Karena magnet subuh ini mahal sekali. Satu paket dengan sahur berkah, lalu sholat sunnah luar biasa, dilanjutkan dengan subuh berjamaah yang subhanallah. Paketnya apa? Bapak Ibu sahur, Bapak Ibu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, lalu berjamaah subuh, zikir petang, zikir pagi, lalu sholat 2 rakaat sama dengan Bapak Ibu pergi haji, umroh sempurna, namanya sholat suruh. Dan itu juga sudah banyak dikerjakan oleh kita. Tinggal dipertahankan saja. Nanti selesai Ramadan, tolong model, gaya, cara hidup itu seperti itu. Memang harus bangun malam gitu loh. Jadi bukan tidur kesiangan. Atau tahajudnya kalau lagi pusing. Kalau nggak pusing nggak tahajud. Tahajudnya kalau lagi dikasih masalah. Kalau nggak ada masalah nggak tahajud. Akhirnya Allah yang maha kuasa ini maha pandai, maha ngerti. Ya akhirnya Bapak Ibu dikasih masalah terus. Biar tahajud kan gitu.
Jadi yang sudah nggak pernah tahajud itu berarti, yang sering tahajud itu berarti sudah biasa dia. Tapi kalau ada orang yang masih plin-plan, pilih-pilih gitu, wah dia waktu sakit kayaknya rajin ibadah, insya Allah dikasih sakit terus, biar rajin beribadah. Kalau Nabi Ayub kan tidak begitu Pak Ibu. Nabi Ayub itu konsisten. Waktu punya istana hebat, istananya habis, hebat. Waktu ternaknya luar biasa, taatnya Masya Allah, ternaknya habis, tetap taat sama Allah luar biasa. Tidak peduli dengan waktu, apalagi bulan Nabi Ayub. Lah, coba Bapak Ibu ngikutin gaya serta caranya para nabi kalau beribadah itu. Jadi mendekat kepada Allah bukan seperti logikanya manusia. Kalau lagi senang lupa sama Allah, lagi susah ingat sama Allah. Kebalik Bapak Ibu, Nabi ngasih contohnya nggak begitu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fisiddah. Dekatlah kamu kepada Allah, kenallah kamu kepada Allah waktu kamu hebat, waktu kamu kuat, waktu kamu sehat. Nanti Allah akan dekat dan kenal sama Bapak Ibu waktu Bapak Ibu sedang dalam kesulitan, dalam kesedihan, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Gitu Pak Ibu. Itu Nabi yang ngasih tahu petunjuk itu. Jangan dibalik-balik. Pada saat kita sedang nyaman, lupa sama Allah, lagi banyak problem, baru dia sujud sama Allah. Itu namanya kebalik-balik. Yang benar adalah disuruh dekat kepada Allah waktu masih hebat. Nanti waktu kita sudah tidak hebat, giliran Allah yang akan dekat dengan kita. Maka mumpung potensinya masih ada, kesempatannya masih dibuka, mari kita berlomba untuk mengoptimalkan berbagai macam potensi yang bisa kita lakukan untuk menambahkan mizan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.